Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk peragaan menyiapkan kain kafan dan sekaligus mengkafani untuk jenazah wanita. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama. Kita langsung lanjutkan peragaan mengkafani jenazah wanita dengan adanya tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama, kita mempersiapkan kain kafannya. Kemudian yang kedua, kita menyusun atau menata dari kain kafan dengan potongan-potongan kain yang lainnya, sehingga nanti dalam mengkafani lebih mudah dan praktis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita mengkafani jenazah. Nah, kita mulai dari yang pertama, mempersiapkan kain-kain kafan untuk jenazah wanita. Pertama kita siapkan, ya kita ukur dulu tinggi jenazah. Untuk kita siapkan kain kafan yang besar, yaitu kita butuhkan 2 kain kafan. Ya. Ukurannya sebagaimana rumus untuk kain kafan jenazah pria. Ya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian ditambah lagi dari pusar ke lutut. Ya, seperti rumus untuk mendapatkan kain kafan yang besar bagi jenazah pria. Nah, ini kita ambilkan dari yang tadi yang kita pakai untuk jenazah pria karena sama, ya. Rumusnya seperti itu, ya hasilnya seperti ini. Ini lembaran kain kafan yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, coba. Nah, ini kain kafan yang kedua. Nah, ya seperti ini. Ya, ditunjukkan saja, nanti kita tata. Ya, selesai, angkat lagi, ditaruh di sana, yang rapi. Ya. Kemudian berikutnya kita membutuhkan potongan kain untuk kerudung. Untuk kerudung, ya rumusnya seperti yang sudah kita bahas dalam teori. Ya, panjang dan lebar kain kerudung sama. Ya, pokoknya yang penting pantaslah untuk kerudung. Ya, diantaranya ini kami tawarkan. Mulai dari ukurannya, mulai dari ujung kepala sampai lutut, ya. Terus ujung kepala sampai lutut, ya. Panjang lebarnya sama, nanti kemudian dilipat menjadi persegi 3. Nah, coba dilipat menjadi persegi 3, ya. Ya, mungkin coba kita buat dulu untuk kerudung yang bagus bentuknya. Coba dengan cara dijengkali dulu, jenazahnya dijengkali dulu di bawah, ya. Ya, coba 1, 2, 3, 4, berapa? 5. Ya 5. Ya, panjang lebarnya sama 5 jengkal. Ya. Ya 5 dari gunting di situ. Gunting. Gunting. Ya, terus lancar. Nah, kemudian coba diperiksa juga lebarnya apakah sama juga 5 jengkal. Dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, pas kurang lebih, ya. Nah, coba sekarang dibikin persegi 3
Nah ini jadilah kerudung yang cukup bagus ya. Baik. Berikutnya yang kita perlu siapkan lagi adalah baju kurung atau istilahnya komis. Baju kurung dengan ukuran panjang mulai pundak jenazah sampai betisnya. Nah ini sudah kita siapkan ya untuk mempersingkat ya. Diukur. Ya, dari pundak sampai betis ya. Sudah dapat, kemudian dilipat karena seperti bukan lipat begitu. Ya, itu sudah menjadi lipatan. Coba Farid dibuka dulu, kainnya panjang itu sebenarnya. Nah, coba diukur lagi, memperjelas dari pundak, letakkan ujungnya di pundak. Iya, sampai ke betisnya. Sudah? Nah, baru dilipat, baru dilipat. Iya. Nah, setelah dilipat, kemudian di bagian tengahnya kita kasih lubang. Nanti karena untuk dimasukkan melalui bagian kepalanya jenazah. Iya. Ya, gunting. Jangan terlalu lebar ya. Nah, coba dibuka. Nah, dihasilkan adanya lubang di bagian tengahnya. Itu nanti untuk kepalanya atau kain komis ini akan dimasukkan nanti melalui kepala jenazah. Iya. Nah. Kemudian berikutnya kita membutuhkan lagi izar atau sarung, ya, sarung dengan ukuran mulai dari pinggang jenazah sampai ke ujung kakinya dan lebarnya selebar kain kafan tadi, yang lebar tadi. Mungkin terbalik, coba dibalik. Bukan. Yang ke sini, Mas. Lihat. Nah, itu mulai pinggang ya sampai ujung kaki ya. Nah, itu. Dan tadi untuk komis itu lebarnya ya selebar kurang lebih bahu kanan dan kirinya jenazah itu, dari bahu kanan dan kirinya jenazah. Berikutnya kita siapkan lagi ya popok. Ya kalau popok seperti untuk jenazah pria rumusnya. Nih. Jadi untuk lebarnya itu lebar dari samping pinggang kiri ke kanan. Lalu untuk panjangnya ditambahi setengahnya. Coba dijengkali, Mas Farid. Di jenazahnya, pinggangnya dikira-kira ya dua jengkal. Berarti ya 2 jengkal. Panjangnya adalah pinggang tadi ditambah setengahnya. Tadi kan pinggangnya 2 jengkal, ditambah setengahnya kan berarti 1 jengkal, jadi panjangnya 3 jengkal. Ya, nah itu sudah dapat 3 jengkal. Kemudian dibentuk seperti itu. Jadi sisi kanan kirinya dibikin talinya yang sederhana dengan cara digunting tapi tidak sampai ke ujungnya. Nah itu. Nah seperti itu. Nanti lebih jelas ketika nanti kita peragakan dalam memasang popok di tubuh jenazah. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah sebagaimana jenazah laki-laki, kita siapkan 5 utas tali. Ya.
5 utas tali kita bikin 4 saja, nanti yang keempat dipotong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama. Ditunjukkan sana. Ya, untuk lebarnya tali terserah berapa lebarnya, yang penting sekiranya nanti kuat lah, tidak gampang putus. Nah, itu ada berapa tali itu? 4. Ya, kemudian yang terakhir dipotong menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Nah, itu. Karena untuk pocongan ya yang di atas kepala sama yang di bawah kaki tidak membutuhkan tali yang panjang. Jadi yang pendek seperti ini ada sudah cukup, ya. Ya, sudah. Nah, selesai kita langkah pertama mengukur dan memotong-motong kain untuk kita siapkan ya nanti di dalam membungkus atau mengkafani jenazah. Langkah yang kedua adalah kita menata dari potongan-potongan kain kafan tadi supaya nanti dalam proses yang ketiga yaitu membungkus lebih mudah dan praktis. Langkah pertama, sebagaimana pada peragaan mengkafani jenazah laki-laki, kita ukur dulu tinggi tubuh jenazah atau panjang tubuh jenazah untuk menentukan nanti ujung tali atas dan bawahnya. Coba lihat jenazahnya, dijengkali berapa jengkal, mulai dari ujung kepala sampai kakinya. Dihitung. Ya, ada berapa? 7 jengkal. Baik. Sudah ketemu 7 jengkal panjang dari tubuh jenazah. Ya, langsung kita peragakan untuk tahapan yang kedua, menyusun potongan-potongan kain kafan untuk kita siapkan nantinya membungkus jenazah. Ya. Tadi sudah diketahui tinggi atau panjang jenazah 7 jengkal ya. Nah, silakan dilihat, dipraktekkan 7 jengkal untuk menentukan titik ujungnya. Ya. Ya, jadi tali yang pendek-pendek dulu. Pastikan 7 jengkal. Nah, taruh di situ. Ya. Kemudian ditaruh persis di tengahnya. Di tengahnya, ya. Ah, di tengahnya. Tali yang panjang diletakkan ya di tengahnya antara 2 tali yang pendek itu. Kemudian berikutnya juga di tengah-tengah antaranya itu. Ya, dirapikan lurus, presisi. Ya. Kemudian berikutnya diletakkan di atasnya 2 kain kafan yang besar, 2 helai kain kafan yang besar, satu persatu saja meletakkannya, dan harus dilakukan oleh 2 orang. Persis diletakkan secara presisi, ya. Baik ujung-ujungnya maupun ke sampingnya sama. Ya, tali jangan sampai bergeser. Ya, cukup. Kemudian yang kedua, ya, kain kafan yang kedua diletakkan di atasnya secara presisi, persis di atasnya. Ya. Nah, setelah itu letakkan kain-kain yang lainnya, yaitu ya baju kurung,
baju kurung. Dan dibuka, baju kurungnya dibuka seperti itu, ya, dibentangkan seperti itu. Ya. Pokoknya diperkirakan saja nanti untuk persisnya setelah jenazah diletakkan di atasnya. Baru nanti digeser-geser supaya pas dengan kain yang sudah disiapkan. Berikutnya adalah ya, baju izar ya, atau sarung ya. Sarung atau izar. Dirapikan dulu. Kemudian berikutnya lagi adalah diletakkan kerudung. Nanti kerudung bisa disesuaikan, digeser-geser. Diletakkan dulu, tidak apa-apa di situ. Ya, kemudian sejajar dengan kerudung ini adalah popok ya, popok. Jangan lupa nanti popok di atasnya diletakkan kapas secukupnya. Nah, ini di tengah-tengah, diperkirakan nanti bagian tengah dari jenazah berada di situ ya, titik yang di atasnya ada popoknya itu. Diletakkan dulu kapas yang banyak, karena ini tujuannya untuk mengantisipasi barangkali ada cairan yang dikhawatirkan keluar ya, dari dubur jenazah. Cukup, iya, cukup. Nah, kemudian bisa dibubui di atasnya minyak wangi, terutama di kapas yang ada di atas popok itu, dan juga di bagian-bagian yang lainnya bisa dikasih minyak wangi. Ya. Nah, kemudian ini sudah kita siapkan seperti ini, potongan-potongan kain kafan, sehingga siap nanti jenazah untuk dibawa setelah dimandikan ya ke ruangan ini, ke tempat ini, dan langsung diletakkan nanti persis secara presisi di atas kain kafan yang sudah kita siapkan ini. Ini jenazah setelah kita mandikan, kemudian kita bawa ke tempat untuk kita segerakan mengkafaninya. Seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita angkat jenazah ini ke atas kain kafan. Ya, dengan kita ambil dulu sebagian kain jaritnya yang di bawah, supaya nanti memudahkan dalam proses mengkafani. Kain jaritnya dibuka dulu, digelar dulu seperti itu, ya. Nah, kemudian jarit yang di atas dirapikan dulu, dimasukkan ke bagian bawah jenazah. Jenazahnya diberikan dulu ke kiri dan ke kanan.
atas kain kafan yang sudah disiapkan. Jadi pelan-pelan diletakkan secara presisi. Iya, terus lepaskan di atas kapas itu ada lepas dengan bagian tengah pantat dari jenazah. Ya, seperti ini. Setelah jenazah diletakkan secara presisi di atas kain kafan yang sudah disiapkan, nah, seperti itu, maka langkah selanjutnya mulai kita mengkafani atau membungkus jenazah. Ya, pelan-pelan dibuka dulu kain caritnya, dimiringkan untuk mengambil yang di bawahnya. Ya, langsung diangkat saja kain caritnya. Nah, ini aurat mughaladhahnya dari pusar sampai ke lutut masih tertutup dengan handuk, ya, yang ditutupkan setelah tadi dimandikan jenazah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mulai untuk memasangkan kain popoknya. Ya, dibuka dulu talinya di kaki, dibuka untuk memudahkan. Iya. Iya. Nah, sebentar ditahan dulu. Dan di atas kemaluannya itu juga diletakkan kain kapas secukupnya dan dikasih wewangian. Ya. Seperti kain kapas yang diletakkan di bawahnya itu. Ya, diletakkan dulu dikira-kira. Ya. Kemudian mulai ditutupkan. Ya. Nah, pelan-pelan dan kemudian diangkat handuknya. Ya, ditali. Dirapikan. Minyak. Nah, kemudian bagian-bagian lekuk-lekuk tubuh dan lubang-lubang tubuh yang perlu dikasih kapas, kedua mata, kedua telinga, mulut, dan ketiak. Jadi ketiak itu berarti talinya dibuka dulu yang di tangan itu. Diselipkan ya, kain kapas di ketiaknya. Kanan dan kiri dan seterusnya, ya. Ya. Ya, sekedarnya saja untuk ya, sekedar menutupi. Ya, cukup. Ya, cukup. Kemudian ditali lagi kaki dan tangan itu dengan tali supaya lebih rapi nanti. Yang di kaki juga dirapatkan kakinya, dirapatkan ya. Ya. Ya, siap. Kemudian kita mulai membungkus dengan memasangkan izar ya, di bagian bawah. Sebelah kanan dulu, ulangi. Sebelah kanan dulu. Ya, betul tadi sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Dirapikan bagian bawahnya.
bagian ujung atas diselempitkan ke pinggangnya itu, seperti memakai handuk. Ya. Nah, kemudian yang bagian atas komisnya dulu, jadi kerudungnya kita ambil sedikit, kita ambil, ya, karena sudah ada lubang yang sudah kita siapkan, jadi masuk ke lubang itu kepala dari jenazah, dan kemudian dirapihkan samping kanan kiri dan ke bawahnya untuk baju kurung atau komis ini. Ya. Kemudian terakhir dipakaikan kerudungnya, kerudung dulu. 2 orang dimasukkan, diangkat terus jenazahnya sedikit, lalu dimasukkan kain kerudung. Dan ini mohon maaf, ya, karena yang jadi peragaan dalam perawatan jenazah ini adalah ikhwan atau laki-laki, ya. Padahal ini kita sedang memperagakan bagaimana merawat atau mengkafani jenazah wanita. Maka ada kerudung. Tapi mohon maaf, ya, ini kita hanya peragaan saja. Bukan berarti kemudian ini laki-laki kok dikasih kerudung. Nah, gitu. Ini umpamakan saja jenazah. Ini jenazah akhwat atau jenazah wanita. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, tinggal kain kapan yang besar dari sebelah kanan dulu. Satu persatu, satu lembar sebelah kanan, ya, sambil ditarik ke atas dan ke bawah oleh 2 orang ini. Dimasukkan, untuk yang bagian bawah dimasukkan ke bawah tubuh jenazah, ditarik dan dipelintir dulu. Ya, yang satu lagi. Nah, kemudian dirapikan, dipelintir dan ditarik secara bertolak belakang, yang bawah ke bawah, yang atas ke atas, ditarik yang kuat dan dipelintir, dipilin atau dipelintir, ya. Bagian tengahnya dirapikan dulu, terus, ya, itu serapi mungkin. Nah, baru selanjutnya kain kafan yang kedua, yang terakhir. Sama seperti pada kain kafan yang pertama tadi. Dimasukkan yang bawah itu ke bawah tubuh jenazah, bagian bawah. Ya. Dan ketarikan menariknya bersamaan, antara yang di atas dengan di bawah bersamaan, dan dipelintir bersamaan. Tarik. Iya. Satu lagi. Atau yang sebelahnya maksudnya. Sebelah kiri. Dirapikan dulu. Ya, dirapikan. Itu yang bagian tengah dirapikan. Nah, terus, ya, ditarik ke bawah dan ke atas sambil dipelintir dulu bersamaan. Mas. Ya, cukup. Baru ditali. Ya, simpul hidup saja yang di atas itu. Simpul hidup. Kemudian sisanya 3 tali, ya, juga dengan simpul hidup, ya. Dan letakkan di sebelah kiri tubuh jenazah, simpulnya itu. Di samping. Ditali dulu baru disimpul hidup. Jadi harus memang kuat talinya. Di samping kiri. Oh, samping apa itu? Ya, samping kiri, ya. Ya. Ya, tali terakhir.
Ya, ini selesai sudah kita mengkafani jenazah wanita. Untuk selanjutnya kita melangkah ke tahap yang ketiga, yaitu menyolati jenazah.